Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kipton. Berita seputar Kepulauan Buton. Disitulah nanti salah satu poinnya itu akan dimasukkan terkait dengan pemberhentian Wali Kota Es Tamrin dan pengusulan pengangkatan Laude Ahmad Muniansyah sebagai Wali Kota sampai dengan tahun 2023. Untuk vaksinasi anak usia 6-11 tahun sampai dengan kemarin data manual kami dosis pertama sudah 2.280 anak. Selamat pagi dari Bukit Walu Indah. Kami sampaikan pokok-pokok berita. DPRD Kota Bau-Bau segera memproses pengusulan pengangkatan Wali Kota Bau-Bau definitif sebagai meninggal almarhum Ais Tamrin. Sejak pencanangan awal 17 Januari, presentasi vaksinasi anak di Buton Utara sudah 29,3%. Dan inilah Warta Kepton selengkapnya Kamis 3 Februari 2022 bersama saya, Rizka Harlina. Sebelum penyampaian Warta Kepton pagi, terlebih dahulu kita simak update COVID-19 di tanah air. Jumlah kasus virus corona COVID-19 bertambah 17.895 kasus pada Rabu 2 Februari 2022. Kini totalnya menjadi 4.387.286. Pasien sembuh bertambah 5.110, sedangkan yang meninggal 25 orang. Jumlah kasus aktif tercatat sebanyak 94.109 spesimen yang diperiksa sebanyak 354.191 dan suspek sebanyak 12.482. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung P2PML Kementerian Kesehatan Kemenkes RI Siti Nadia Tarmizi mengatakan pada Rabu 2 Februari total kasus Omikron yang berhasil diidentifikasi ada 2.980 orang. Sebanyak 1.602 kasus Omikron ditemukan pada pelaku perjalanan luar negeri, 1.093 kasus transmisi lokal, dan 285 sisanya masih dalam penyelidikan. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. DPRD Kota Bau-Bau segera memproses pengusulan pengangkatan Wali Kota Bau-Bau definitif sepeninggal almarhum Ais Tamrin. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Afriansyah melaporkan. Dan pengusulan pengangkatan Laude Ahmad Muniansyah sebagai Wali Kota sampai dengan tahun 2023. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Bau-Bau segera memproses pengusulan pengangkatan Wali Kota Bau-Bau definitif sepeninggal almarhum Ais Tamrin. Ketua DPRD Bau-Bau Zahari mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar rapat paripurna pemberhentian mendiang Ais Tamrin dari jabatan Wali Kota Bau-Bau dan mengusulkan Laude Ahmad Muniansyah dari jabatan PLT Wali Kota Bau-Bau menjadi Wali Kota definitif. Ia juga mengaku rencana pengusulan pengangkatan Wali Kota definitif itu telah diketahui seluruh anggota DPRD Bau-Bau. Dengan kapan untuk definitifnya Pak Wali Kota, Pak Muniansyah, sesuai dengan tata tertib di DPRD Kota Bau-Bau, bahwa kami akan melaksanakan penutupan masa sidang pertama, kemudian ada pembukaan masa sidang kedua. Disitulah nanti salah satu poinnya itu akan dimasukkan terkait dengan pemberhentian Wali Kota Es Tamrin dan pengusulan pengangkatan Laude Ahmad Muniansyah sebagai Wali Kota sampai dengan tahun 2023. Setelah paripurna pembukaan masa sidang, kemudian kami akan melaksanakan rapat badan musyawarah untuk melaksanakan agenda. Jadi tergantung kesepakatannya teman-teman nanti, tanggalnya tanggal berapa, nanti diumumkan melalui hasil rapat badan musyawarah DPRD Kota Bau-Bau. Meski begitu, Zahari mengatakan pengangkatan wali kota definitif akan ditetapkan Kemendagri. DPRD Bau-Bau hanya mempunyai kewenangan mengusulkan pengangkatan jabatan kepala daerah
kepada Pemkot Bau-Bau untuk dikirimkan ke Gubernur Sultra dan diteruskan ke Kemendagri. Menurut Zahari, dengan definitifnya Laude Ahmad Munianse sebagai Wali Kota Bau-Bau, maka perumusan kebijakan daerah akan lebih mudah dilakukan. Sebab sesuai aturan, jabatan PLT Wali Kota tidak boleh melewati 3 bulan pasca ditetapkan. Sementara terkait pemilihan Wakil Wali Kota Bau-Bau, Zahari menjelaskan berdasarkan aturan, jika waktu kepemimpinan Wali Kota Laude Ahmad Munianse masih menyisakan 18 bulan pasca ditetapkan, sebelum masa jabatannya berakhir 2023 mendatang, maka masih bisa dilakukan di DPRD. Tetapi lanjut Zahari, jika waktu kepemimpinan Munianse kurang dari 18 bulan, maka itu hak dari wali kota definitif. Apakah ingin memimpin Bau-Bau tanpa wakil atau tidak? Jadi tinggal dihitung saja. Apakah memang masih 18 bulan, dan itu pun nanti setelah selesai pengangkatan beliau sebagai wali kota definitif. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Sejak pencanangan awal 17 Januari, presentasi vaksinasi anak di Buton Utara sudah 29,3%. Selengkapnya Ode Nurliani melaporkan. Belum genap 3 pekan setelah pencanangan vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun, pemerintah Kabupaten Buton Utara telah menyelesaikan suntikan dosis 1 sejumlah 2.287 anak. Kepala Dinas Kesehatan Buton Utara Dr. Izanuddin mengatakan hingga 1 Februari capaian vaksinasi anak 12 tahun ke bawah itu telah sampai 29,3% dari target 7.851 anak. Untuk mempercepat capaian vaksinasi anak di wilayah Buton Utara, pemerintah daerah bekerja sama lintas sektor seperti TNI Polri dengan sistem door-to-door ke sekolah tingkat SD. Dr. Izanuddin menambahkan, pemerintah Buton Utara tetap melaksanakan vaksinasi secara normatif, mengingat vaksinasi anak lebih rumit dibanding kategori dewasa karena tidak sedikit orang tua yang enggan anaknya disuntik antibodi. Untuk vaksinasi anak usia 6-11 tahun sampai dengan kemarin tanggal 1 bulan 2, data manual kami dosis pertama sudah 2.287 anak. Jadi kurang 29,13%. Lanjut Kadis Kesehatan, meski belum menerima target penuntasan vaksinasi anak dari pemerintah pusat, ia optimis vaksinasi di Buton Utara akan mencapai target 100% dengan kerjasama baik antara pihak sekolah hingga orang tua murid. Yang terpenting, kata Dr. Izanuddin, orang tua jangan terpengaruh dengan isu hoax yang menyebutkan vaksin berbahaya bagi kesehatan anak. Menurutnya, vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun merupakan langkah positif dari pemerintah dalam rangka melindungi anak dari penyebaran virus COVID-19, apalagi dalam menghadapi pembelajaran tatap muka di sekolah. Mengenai stok vaksin, Dr. Izanuddin mengklaim selalu menyetok sebelum habis karena manajemen stok vaksin selalu dikontrol setiap saat. Adapun pencanangan vaksinasi di Buton Utara telah dimulai sejak Senin 17 Januari lalu oleh Bupati Buton Utara Muhammad Ridwan Zakaria. Buton Utara sendiri masuk dalam 4 kabupaten yang direkomendasikan pemerintah provinsi untuk menggelar vaksinasi anak karena telah memenuhi syarat. Adapun sasaran penerima vaksin di Buton Utara secara keseluruhan mencapai 57.970 orang. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Di awal tahun 2022, Kota Bau-Bau alami inflasi sebesar 1,14%. Terjadinya inflasi ini disebabkan adanya kenaikan indeks harga pada 8 kelompok pengeluaran. Hairul Mulku melaporkan. Adalah kelompok kesehatan sebesar 0,15%. Pada bulan Januari 2022, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara mengalami inflasi sebesar 1,14% dengan indeks harga konsumen IHK sebesar 107,13. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kota Bau-Bau, Toedi Martinus Laiko, pada Rabu siang menyebutkan terjadinya inflasi karena dipicu naiknya indeks harga pada 8 kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,56%, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,33%, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,13%, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,17%, kelompok transportasi sebesar 3,39%, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,26%, kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran sebesar 0,12%, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,13%.
Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi atau terjadi penurunan rata-rata harga adalah kelompok kesehatan sebesar 0,15%, kelompok pendidikan, serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan tidak mengalami perubahan indeks harga. Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga pada Januari antara lain angkutan udara, rokok kretek filter, cabai rawit, ikan selar atau tude, telur ayam ras, minyak goreng, rokok putih, semen, bawang merah, serta kangkung. Sementara komoditas yang mengalami penurunan harga antara lain ikan kembung, ikan cakalang, sawi hijau, daun kelor, jagung muda atau putren, kacang panjang, besi beton, ikan bubara, ikan layang, serta biaya pengiriman barang. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Di awal tahun 2000, dorong sektor ekonomi masyarakat Bupati Buton, Pak Bakri memberikan bantuan sebanyak 5 unit keramba jaring apung berukuran 7 kali 11 meter. Bantuan diserahkan Bupati Buton didampingi asisten tata pemerintahan dan Kesra Kabupaten Buton, Alimani, serta Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buton Rasmin Rahman kepada kelompok nelayan bertempat di Kecamatan Kapuntori. Penyerahan keramba sebanyak 5 unit diberikan untuk kelompok nelayan di 3 desa yakni Boneatiro, Boneatiro Barat, dan Desa Tumada. Orang nomor 1 di Buton ini dalam arahannya, penyampaian bantuan ini merupakan stimulan dan dari pemerintah daerah untuk meningkatkan ekonomi keluarga, dan beberapa waktu yang lalu diberikan sarana dan prasarana penunjang perikanan. Kata Bupati, prinsipnya bantuan tersebut diharapkan bisa dijadikan bisnis dan tidak hanya untuk konsumsi pribadi, sehingga bisa mengumpulkan modal selanjutnya. Dalam rangka untuk bisnis, pemerintah mendukung sepenuhnya perikanan dan pertanian untuk digunakan sebaik mungkin, sehingga bisa disisihkan separuh untuk modal sehingga dalam jangka waktu 1 tahun ada hasil dari bisnis tersebut. Lebih lanjut dikatakan untuk bodi tuna dan bodi katinting sekali menangkap diharapkan bisa meningkatkan modal untuk mencapai kesejahteraan hidup bersama, sehingga diharapkan bisa digunakan untuk nelayan dalam rangka meningkatkan taraf hidup. Sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. DPRD Kota Bau-Bau segera memproses pengusulan pengangkatan wali kota Bau-Bau definitif sepeninggal almarhum Ais Tamrin. Sejak pencanangan awal 17 Januari, presentasi vaksinasi anak di Buton Utara sudah 29,3%. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja, kami ucapkan selamat pagi. Terima kasih.